Berarti itu dari kampung Cibingluk kan ada 60 kakak. Tapi yang dapat bantuan itu cuma 10 kakak. Yang dari program yang dulu-dulu itu yang itu aja orangnya gitu. Bagaimana itu? Desa mana tadi? Desa mana? Kan bantuan PKH itu ada 5 komponen tuh yang dapat. Dia baca media nih. Yang namanya koran tuh. Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang akan membagikan sembako kepada pegawai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Ibu mau gangguin nih? Bang Komis. Gimana kabarnya? Selamanya kita jangan nempel ya di bidangnya. Dan pakai ini. Karena sekarang lagi musim ya. Maaf mengganggu ini. Enggak apa-apa. Waduh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bang Komis. Sehat kan? Sehat. Sudah diperiksa setiap Dan sudah cuci tangan? Wah. Nah, di depan Itu ada penting cuci tangan. karena saya lihat juga di depan juga. Wah, ternyata himbauan dari Bupati ini Iya. masalah Betul sekali. di tangan ternyata sudah ada semua Bu. Sudah Alhamdulillah. dilaksanakan. Itu untuk di kantor. Iya. Cuma ini deh Bu. Apa tuh? Bang Komis kaget. Udah kok kenapa? Pagi-pagi baca media nih. Yang namanya koran tuh. Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang akan membagikan sembako kepada pegawai. Kaget. Loh kok yang dipikirin pegawai? Kan rakyat Yang miskin. Itu sebenarnya gimana Ibu nih programnya kok? Itu yang bikin berita lagi ngelamun kayaknya. Kok? Karena gini, yang pertama saya bikin pemberitaan apapun itu kaitan dengan gugus tugas saya di dinas sosial itu selalu dengan humas. Jadi ada informasi resmi yang dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Jadi nggak kemana-mana. Adapun nanti media ngambilnya dari humas dan lain sebagainya, yaitu kalau ada kesalahan ya dia sendiri itu yang salah itu. Saya di situ di humas itu ngasih beritanya karena hasil rapat dengan Ibu Bupati. Betul Pak, kemarin kan itu kan. Percepatan bagaimana penanganan situasi saat ini. COVID-19 ini kan sudah makin ODP-nya makin meningkat terus, nambah terus kan mereka. OPD, ODP. Coba jelasin itu di koran apakah memang salah nulis atau sengaja? Ini bingung. Masa pegawainya yang dikasih rakyat yang mau dibiarkan? Kesannya begitu loh Bu. Kalau OPD mungkin sekarang yang beresiko terhadap paparan virus ini adalah sektor kesehatan. Itu pun harus kita perhatikan ya kalau OPD. Cuman saat ini saya belum mengeluarkan itu menunggu petunjuk dari Ibu Bupati dulu. Tapi kalau untuk yang ODP mereka kan dirumahkan tuh isolasi diri. Dia itu harus dong dia minggu tuh karena nggak boleh keluarnya kan 2 minggu. Nah, itulah yang saya berikan bantuan itu. Ini yang namanya bantuan CPP. Tapi bantuan ini nggak bakalan turun kalau nggak ditandatangan Bupati. Jadi kaitan dengan tugas pokok fungsi saya di dinas sosial, kaitan dengan situasi saat ini, yang pertama adalah adanya program sembako. Betul itu yang memang. Sasarannya siapa? Yaitu masyarakat yang rentan atau masyarakat miskin atau prasejahtera. Jumlahnya itu 107.000 sekian. Kabupaten. Dari mana datanya? Dari data keluarga miskin yang ini, yang apa namanya? Ya, nanti gangguan dulu Ya ya. nggak apa-apa yang namanya kantor. Saya minta apa? Yang penting jangan nyenggol kamera kamu bisa. Oh. Ini mau. Oh ya, udah nanti yang ke sana dulu aja. Ya kemana? Yang ke Cimanuk udah. Iya. Sibuk kan? Ini juga nih nampaknya mau Ke sana aja dulu ya. Cimanuk timnya tuh datang tuh. Datanya sudah ada tuh kan? Ya, Jadi coba nih Cimanuk coba. Kebetulan datanya kan adanya. Suratnya yang masuk ke sini tuh tadi udah ini nih. Nih. Pak Agus
Rianto, camatnya. Langsung yang mohon pasti gitu. bencana segera tindak lanjuti. Nah ini bro, nanti bu, nih caranya nih ya. Nah. Jadi jangan sampai disangkanya kita tuh karena dengan pemerintah, ibu ini selonong. Nggak bisa. Ada aturannya, coba bu jelasin bu. Nah, Bagaimana ini caranya? ada usulan dari camat. Camat dulu ya. Masuk ke sini, kita kan. Nah, dengan usulan ini kita tindak lanjuti disposisi ke lokasi bencana. Soal segera dibantu. Nah itu. Nah usulan untuk hari ini aja, ini 23 orang. Ya. Tadi pas jam 2 pas time itu, Bu, nambah jadi 30 nih lewat WA. Kata saya nanti aja harus lewat surat. Tambahnya berapa lagi? Itu ya. Nanti karena saya harus membuat pertanggungjawaban. Itu beras dikemanain aja. Jadi Itu ya. biar masyarakat tahu nih, jangan curiga dan curiga saja gitu kan. Jadi nggak bisa kalau yang punya bagiin begitu. kewenangan. Banyak di dulu, banyak di pulau, banyak di wah. Kok nggak dikeluarin? Bisa. Ternyata ada aturannya ya. Yang nanda tangannya harus bupati. Tuh. Nggak bisa. Kalau itu Kepala dinasnya nggak bisa. pelaksanaan doang bu ya. Dikasih tugas saya sama bupati, bagikan. Kalau bukan SK bupati yang menyatakan kondisi Pandeglang seperti apa ininya, itu beras nggak bisa keluar. Gitu. Makanya tadi itu, jadi masyarakat dengan perhatian dari pemerintah ini coba dimanfaatkan dengan baik ya. Kita punya program sembako. Keluarga miskin yang ada di Kabupaten Pandeglang ada 1.113.344 itu sekabupaten Pandeglang. Nah, ternyata yang mendapat bantuan yang sembako baru 107.000 sekian. Lagi. Yang baru mendapatkan bantuan PKH baru 64 sekian. Artinya 64.000 sekian. Artinya ada masyarakat miskin yang belum terbantu sama pemerintah. Nah, bagaimana? Datanya harus terus diupdate, diganti. Kalau yang sudah mampu gantilah sama yang ngantri tadi. Nah, berapa yang belum dibantu? Ternyata yang belum dibantu itu 8.500 sekian. Yang ngantri. Nih, apa nih saya nih? Tapi kan orang menyatakan bahwa dia suruh mundur itu susahnya minta ampun. Jangan daftar tuh, jangan daftar. Yang nulis itu sebenarnya siapa sih? Ini kata-kata di sini bu, yang persoalannya masalah data. Itu sebenarnya ini. Apakah memang Depsos sendiri yang tulis? Apakah itu Bang Kumis tulis? Bang Kumis tadi? Ya. Oh itu? Nggak bisa. Coba bagaimana? Jadi proses awalnya gini. Kita itu di kecamatan ada yang namanya tenaga TKSK. Ya, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Nah, kemudian menurut Permendes nomor 11 tahun 2019 ini bahwa penganggaran untuk biaya baik itu verifikasi, pendataan dan sebagainya itu oleh pemerintah desa. Desa dong. Nah, di desa itu ada yang namanya Kesra. Si pemerintahan desa Kesranya ini, nih masyarakat saya yang baru dapat bantuan dari bantuan sosial segini nih, ini, oh PKH sekian, oh yang jam 100 sekian, oh yang sembako sekian, RTLH sekian. Masyarakat saya yang di desa ada berapa lagi ya yang belum? Nah, gitu kan? Nah, setelah didata, disahkanlah oleh seorang kepala desa, namanya musyawarah desa. Disahkan nih, wah ini loh ada sekian lagi nih desa saya yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jadilah di musyawarah desa, namanya musdes. Nah, hasil musdes dibawalah, diinput ke, ditandatangan oleh camat, dibawa oleh TKSK ke sini. Barulah kita menginput di sini, dikirimkan ke Pusdati. Tapi kalau desa tidak melakukan, saya menginput apa? Ini kadang-kadang yang namanya masyarakat bu ya. Itu yang disebut dengan namanya di sini pengolahan data DTKS. Coba himbauan. Jadi kepada desa sendiri ya. dan warga bu coba. Iya.
Jadi gini, saya mengimbau kepada masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Pandeglang melalui pemerintahan desa, kita akan membentuk puskesos. Jadi situ adalah kesranya desa mendata masyarakat miskin yang ada di sekitar desa tersebut. Nanti itu disahkan melalui musyawarah desa. Hasil musyawarah desa itulah yang dibawa untuk disahkan oleh bupati. Ya. Setelah disahkan oleh bupati, barulah kita mengolah untuk menginput ke pusdatin, pusat data. Kalau kita tidak input, tidak diolah, itu data tidak akan berubah. Nah, kemudian untuk yang PKH, program PKH, itu bagaimana selama sekian tahun, 5 tahun, apakah dia mengentas enggak kemiskinannya? Kalau dia misalkan dari tadinya miskin, kemudian sekarang sudah sejahtera, ya, setingkat ini kan, itu yang disebut dengan graduasi mandiri. Dia mengundurkan diri, namanya graduasi mengundurkan mandiri. diri apa dicoret ini? Nah, ada yang dicoret. Kalau yang dicoret itu maksudnya gini, kan bantuan PKH itu ada 5 komponen tuh yang dapat. Dia ibu hamil bukan, dia punya bayi balita bukan, dia punya anak sekolah bukan, dia lansia atau bukan, dia disabilitas bukan. Kalau yang 5 komponen ini tidak ada, terpenuhi, ya itu dicoret. Karena seandainya, Iya. ini Bang Kumis kan suka keliling-keliling nih, Oh, benar. kampung-kampung tuh. Betul. Orang taunya Bang Kumis itu siapa, nggak tahu padahal cuma video doang. Ini orangnya ibu, ini orangnya bupati, sini Bang Kumis. Nah, No, rumah kaya no, itu dapat loh. Misi benar. Itu caranya bagaimana? Nah, untuk di 2020 kan masih baru nih. Di sini perjalanan 3 bulan loh. Oh ya, Pak. Ya, makanya Bang Kumis nggak nanya ke mana-mana kan. Baru 3 bulan. Baru 3 bulan masa evaluasi. Sekarang mulai dari pas Desember saya masuk ke sini. Coba dong ditempel siapa aja yang sudah mendapatkan bantuan, tempel pakai stiker. Nah, ternyata kan sekarang banyak yang graduasi karena dia malu. Kalau masih ada nih Bu, Malaikat ini masih contohnya ini mudah-mudahan nggak ada lah, mudah-mudahan. Ada Ini masih kalau ada. ada nih, rumahnya sudah memang berubah, secara ekonomi berubah, Kendaraannya ada. Itu bagaimana tindakan Deksos sendiri Bu? Kalau dia benar-benar merasa apa ya, sudah kalau diingetin tuh kalau ini mah telinganya udah ibu apa atau apa, malu dong. Itu banyak tuh masyarakat yang tidak mampu di bawah ibu yang ngantri gitu kan, dianya nggak punya perasaan kan kali, ya kan, dia mau mengundurkan diri gitu. Ya itu nanti pihak dari supervisor dari tim PKH ini, otak dan supervisor terus motivasi supaya bagaimana dia supaya mengundurkan diri secara mandiri gitu. Berarti harapannya sih Bu ya, pengennya pemerintah itu jangan dicoret, tetapi kesadaran. Iya. Agar merasa saya itu udah Kan nggak kalau pantas. dicoret pasti marahnya kemana-mana. Gantian gitu kan, tapi kadang-kadang yang Susahnya minta ampun. ya tadi yang namanya barang gratis semuanya juga menerima, nggak tahu yang tetangganya juga kadang-kadang sampai. Nah, sementara gini Bang Kumis nih, ini nggak bisa kita misalkan hari ini yang graduasi ada 5, kemudian udah deh masukin ganti lagi sama yang baru 5, nggak bisa begitu. Kita harus nunggu dulu dari pusat ada kuota nggak tambahan. Nanti kalau ada kuota penambahan, tadi yang sudah graduasi ada sekian masukin nih yang antri tadi, terus gitu. Kita selalu tiap tahun itu ada kuota dari pusat. Nah, itu kan bicara sembako, ya kan? Dan PKH. Kalau untuk masalah rumah nih Bu, Rumah RTLH ada juga Deksos itu. ada. Coba kategorinya dan apa sih yang sudah dilakukan masalah rumah nih? Jadi kaitan dengan pembangunan RTLH ya, rumah tidak layak huni. Ini cukup banyak, masih banyak. Ya Pandeglang tahu apalagi daerah kesana Bu. Target kita di dinas sosial ini baru mencapai sekitar 3.000 rumah lah yang Ya itu udah banyak, 3.000. Ya tapi kan masyarakat keluarga miskinnya banyak. Enggak, maksud saya kok seolah nggak ada ini Oh nggak publikasi gitu bisa, loh. kita ada catatannya, tertulis setiap tahun kan dianggarkan. Cuman karena jumlahnya banyak gitu kan. Nah ini di tahun 2020 sekarang ini
1.000 yang akan dibangun. Kasih tahu sekali lagi. 1.000 kali 7,5 juta. Satu Sudah tahun ini ya Bu ya. tahun 2020. Nah, ini mah ya. Nah, 2021 saya mengusulkan ini yang dari kabupaten aja, APBD kabupaten yang tanda tangan bupati. Belum saya ngusulin ke provinsi. Ini gara-gara ibu ini enggak ngajak Kang Umis kalau lagi itu. Coba kalau diajak orang tahu, oh ternyata dia tuh sudah bikin bantu rumah. Ya. Orang kan nggak tahu karena memang 2019 itu 1.000 juga. tahun ini mah nanti ajak Kang Umis ya. Ya, benar. Biar tahu nih bahwa dari Densos tidak tidur. Dari 0 sampai 100%-nya mana nih? Ayo Bang Umis. Oke. Kita ke lapangan Ibu, seperti apa ya? Dampaknya sebenarnya obrolan ini masih panjang banget. Banyak banget. Tapi yang namanya waktu, ibu Ya. juga tadi nungguin nih. Iya. Ya kan? Hampura pisan Bu. Iya, sami-sami ya. Semoga corona cepat bubar. Ya, cepat pudar. Assalamualaikum. Selesai masalahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.